Baik, selamat pagi. Materi pagi ini adalah pengujian vektor rata-rata dari satu populasi. Oke, mudah-mudahan tampak ya. Oke, oke. Jadi pengujian vektor rata-rata satu populasi ini eh, bagian dari materi statistika multivariat. Jadi andaikan kita punya data seperti ini, ya. Jadi pengamatan multivariat, eh, di mana biasanya kalau namanya multivariat itu multi itu banyak variabel. Jadi beberapa variabel sekaligus dianalisis ya. Kita punya data, andaikan ini saya ambil dari bukunya Johnson dan Wilson, ya, itu mengenai sweat data. Tabel 51 ya, ada sampelnya 20, masing-masing sampel itu diamati sweat rate, ya, kemudian sodium dan potasium, ya, jadi laju laju berkeringat, ya, sweat rate. Nah, dalam statistik univariat, kalau kita ingin menguji rata-rata, kita menggunakan statistik T, ya, statistik T. Eh, Kalau multivariat, tentunya juga yang analog dengan itu. Nah, andaikan kita ingin menguji, ya, ingin menguji bahwa karena ini sampel, rata-rata populasi itu katakanlah sama dengan 4. Kita andaikan bisa belum menghitung ini, ya. Kemudian rata-rata untuk variabel sweat rate. Rata-rata populasi untuk variabel sodium itu 50 dan rata-rata populasi untuk variabel potasium itu 10. Ya. Lawannya apa? Lawannya tentunya eh, rata-ratanya tidak sama dengan, jadi karena ada tiga variabel kita katakan sebagai sebuah vektor, vektor rata-rata populasi. Vektor rata-rata populasinya tidak sama dengan 4, 50, dan 10. Ya. Jadi kalau eh, kita anggap sebagai ini masing-masing variabel itu sumbu dalam ruang berdimensi 3, maka ini adalah posisi sebuah titik pada eh, koordinat 4, 50, 10. Nah, jadi rata-ratanya di sana. Lawan rata-ratanya tidak di sana. Tidak di titik 4, 50, 10. Ya. Katakanlah pengujiannya menggunakan target pengujian yaitu 10% atau 0,10. Ya. Tahapan pertama yang tentunya kita lakukan adalah kalau ini rata-rata populasi, kita menghitung rata-rata sampelnya, rata-rata sampel dari tiap variabel ini. Jadi kalau gini kita hitung, variabel pertama ini memiliki rata-rata 4,640, variabel kedua 45,400, dan variabel ketiga 9,9565, sorry. Dan karena ini multivariat, selain informasi, kalau dalam univariat hanya cukup dengan varian dari variabel itu, kalau multivariat kita mesti menghitung selain variabel masing-masing itu variannya, kita perlu memperhatikan kovarian. Jadi kovarian antar variabel X1, X2 yaitu 10,01, X1 dengan X3 min 1,810, dan X2 dan X3 min 5,640. Ya. Nah, dalam perhitungan nanti kita memerlukan inverse atau kebalikan dari matriks S ini, ya. Yang mana kalau yang dimaksud dengan kebalikan itu, kalau matriks inverse-nya ini kita kalikan dengan matriks S ini, akan menghasilkan sebuah matriks yang tengahnya semua satu dan eh, yang tidak pada diagonal itu nol. Oke. Nah, statistik yang digunakan, ya, analog dengan statistik T dalam pengujian rata-rata univariat, ya, dan univariat itu di sini karena ini menggunakan vektor, ya, vektor rata-rata ini pembaca, ya, vektor rata-rata sampel, ya, yang nilainya ini, ya.
dikurangi vektor rata-rata pada hipotesis nol, ya, pada hipotesis nol. Kemudian selisihnya kita transpos dikalikan dengan eh, seper n kali s ini, ya, seper n kali s ini, matriks S, ya, yang hasilnya kemudian diinverse. Atau kalau ini dianalogikan, ya, ini sama dengan n kali inverse S ini. Yang kemudian dikalikan dengan vektor rata-rata eh, sampel dikurangi vektor rata-rata pada hipotesis nol. Di sini transpose ini vektor baris, dan ini vektor kolom, sehingga menghasilkan sebuah skalar. Ya. Nah, ini bentuk alternatifnya. Ya, jadi eh, distribusi T kuadrat ini dalam statistik multivariat, atau ini sering disebut dengan T kuadrat Hotelling, itu eh, proporsional terhadap distribusi yang selama ini kita kenal sebagai F dengan derajat bebas pertama P dan derajat bebas keduanya N min P. Dikalikan dengan karena proporsional, ini tidak sama dengan, ya. Tapi ada pengalinya. Pengalinya adalah N-1P dibagi N-P, di mana N adalah banyaknya sampel, dalam hal ini 20, dan P adalah banyaknya variabel independen, ya, variabel X-nya itu yaitu 3. Oke. Nah, eh, statistik T kuadratnya tentunya karena ini berdistribusi proporsional terhadap ini, maka T kuadrat itu harus lebih besar daripada eh, nilai proporsionalnya N-1P dibagi N-P kali statistik F ini, ya, untuk eh, dipakai sebagai justifikasi apakah hipotesis nol itu didukung data atau tidak, ya. Istilahnya kalau hipotesis nol itu ditolak, itu diharuskan persyaratannya bahwa nilai T kuadrat itu sama lebih besar dari N-1P, N-1 kali P dibagi N-P kali tabel F dengan derajat bebas P N-P ini. Ya. Oke, nah kita bisa mengerjakan salah satu diantaranya dengan aplikasi R, ya, aplikasi R. Nah, andaikan sweat data tadi kita tuliskan dalam sebuah file yang kita bernama sweat data txt. Nah, ini kita baca, ya, baca tabel dari file tersebut kita simpan dalam database namanya sweat. Karena data di awal di sweat data ini belum ada namanya, nama variabelnya, kita beri nama variabel di sini. Yang pertama sweat rate, yang kedua sodium, yang ketiga potasium, ya. Kemudian di sini eh, mendefinisikan vektor rata-rata yang dihipotesiskan. Ya, vektor rata-rata, vektor nilai rata-rata hipotesis 0, ya, 4, 50, 10 misalnya. Misalnya 4, 50, 10. Nah, di sini ini menghitung rata-rata kolom sweat rate, sodium, potasium dari data sweat ini, ya. Langkah berikutnya mencari perbedaannya, selisihnya. Jadi tinggal kita selisihkan vektor rata-rata OBS ini, observasi ini, dikurangi vektor rata-rata yang dihipotesiskan. Nah, maaf, untuk mendapatkan matriks S-nya, kita gunakan perintah COV, ya, covarian. Covarian dari database sweat itu untuk variabel sweat rate, sodium, dan potasium, sehingga menghasilkan matriks 3 kali 3 sebagaimana kita dapatkan di S tadi, ya. Dan kita hitung N sampel adalah ukuran sampelnya, yaitu eh, untuk mendapatkan nilai N. Kemudian T kuadrat hitungnya, ya. T kuadrat hitung itu berdasarkan rumus, ya. N sampel, N-nya kali perbedaan vektor rata-rata antara observasi dan hipotesis tadi, ya, kita transpose, ya, T itu transpose dikalikan inverse-nya, inverse dari apa, Markov ini atau matriks S ini dikalikan vektor perbedaan rata-rata eh, antara variabel antara vektor rata-rata observasi dan vektor rata-rata yang dihipotesiskan. Ini alfanya kita setting 0,10, ya, sehingga kita bisa menghitung titik kritisnya, ya. N-1P dibagi N-P kali tabel F. Ya, tabel F-nya
dan dengan menggunakan perintah ini untuk aplikasi R. Ya. Nah, kemudian kalau kita ketikkan ini adalah sweatnya, database sweatnya ya. Waktu kita panggil, ini summary sweatnya. Kalau kita lihat nih rata-ratanya sekitar, rata-ratanya di sini 4,4, 45,4, dan 9,95. Ini rata-rata sampel ya. Dan kalau kita lihat ini kisarannya 7 ya. Kemudian ini 7 yang sodium saja yang agak besar ya. Sekitar berapa? Mudah-mudahan ini secara kalau sebetulnya melalui pengujian apa namanya eh, asumsi terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini vektor rata-rata yang ada di hipotesis, ini vektor rata-rata hasil observasi ya, ini output dari R-nya sewaktu kita mengeksekusi baris per barisnya. Ya. Kemudian ini matrik varian kovarian, Markov-nya atau S-nya, ya. Dan selanjutnya ini adalah ukuran sampelnya 20, T kuadrat hitungnya dengan demikian 9,738. Eh, ini adalah nilai tabel F dengan derajat bebas P dan NWNP. Kalau peluangnya adalah 1 dikurang alfa atau 0,90 ya. Kemudian ini titik kritisnya kita peroleh 8,17, ini T kuadratnya 9,73, ini 8,17. Kalau kita bandingkan bahwa karena T kuadrat hitungnya itu lebih besar daripada titik kritisnya, maka hipotesis nolnya tentunya ditolak. Nah, ini kalau eh, kita gunakan cara pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai peluang, maka nilai peluangnya adalah 0,0649 yang lebih kecil dari 10%. Nah, kalau kita gunakan alfa 10%. Oke. Nah, sebetulnya ada yang lebih cepat lagi, ada yang lebih cepat lagi. Tentunya saya kita juga harus belajar langkah demi langkah bagaimana menganalisisnya. Cara yang lebih cepat lagi itu adalah dengan memanggil fungsi tentunya. Nah, kebetulan juga sudah disediakan eh, atau tersedia di internet ada yang sudah membuat hoteling T-square statistiknya. Sintaksnya, sintaksnya di sini fungsi namanya hoteling T-square statistik, test ya atau uji. Ini database-nya apa tadi? Sweat, Y0, mu yang diuji apa atau berapa? Karena ini tadi untuk 3 variabel itu 4, 5, 10, kita tuliskan 4, 5, 10 di sini. Tesnya F ini defaultnya ya. Maka kalau kita eksekusi dengan cara begini akan menghasilkan nilai hoteling one sample T square test ya dengan menghasilkan output seperti ini. Ini angkanya sama seperti yang kita peroleh tadi ya. Hanya di sini eh, langsung menggunakan fungsi, Jadi kalau tadi biar paham kita belajarnya tahapan demi tahapan ya. Jadi derajat bebas sembilangnya 3, derajat bebas penyebutnya 17 ya. Nilai T kuadratnya eh, ini 2,9. 2,9 ya. Ini nilai peluangnya ya. Ini belum dikonversi ya, ini belum dikonversi ke ini. Oke. Nah, menghasilkan karena di sini 0,06493 ya. Maka kalau kita gunakan alfa 10%, maka eh, hipotesis nol ditolak tentunya. Artinya nilai rata-rata tadi tidak bisa dikatakan sama dengan 4, 50, 10 atau titik yang kita peroleh tadi sebagai rata-rata sampel masing-masing tadi ya. Tidak bisa dikatakan sama dengan 4, 50, 10. Apalagi eh, kalau kita rubah di sini mu-nya itu adalah 0. Mu sama dengan 0 artinya C-nya itu X. Pertama, rata-rata populasinya 0. Yang kedua, rata-rata populasinya 0. Dan yang ketiga, rata-rata populasinya 0. Oke, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Pengujian vektor rata-rata eh, multivariat ya. Vektor rata-rata itu pasti multivariat satu populasi. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.
Baik, sebagai kelanjutan pengujian vektor rata-rata, kalau sudah kita bahas satu populasi, maka bagaimana kalau kita kembangkan dengan dua populasi? Oleh karenanya, saya akan berikan judul atau topik ini pengujian beda vektor rata-rata dari dua populasi. Maaf ya. Saya share screen dulu PowerPoint-nya. Ya. Baik, dan bisa terlihat ya. Oke, oke. Jadi judulnya pengujian vektor rata-rata dua populasi. Ya. Nah, tentunya dua populasi tersebut bisa saja saling bebas, tapi bisa juga tidak saling bebas. Yang pertama adalah dari kelompok dua populasi atau dari kajian dua populasi yang tidak saling bebas. Artinya sebetulnya sampel ini yang ada 11 sampel, ya masing-masing sampel ini sebetulnya dari sampel yang sama, kemudian dibagi dua dan diuji di kedua lab yang berbeda, ya di labnya yang berbeda, dan masing-masing sampel itu di setiap lab diuji atau didapatkan variabel BOD-nya, biological oxygen demand, dan solid state-nya ini ya. Nah, eh, artinya di sini karena masing-masing sampelnya ini ya eh, diuji di kedua lab yang berbeda, maka kedua populasi ini bisa kita katakan tidak saling bebas ya. Nah, kita ingin menguji apakah rata-rata populasi. Jadi karena ada dua, jadi vektor rata-rata populasi BOD dan SS yang ada di commercial lab ini apakah sama dengan BOD dan SS yang ada di state lab of hygiene ini ya. Nah, kemudian kalau kita nyatakan itu sebagai sebuah beda, maka kita gunakan notasi beda itu delta, difference delta ya. Deltanya, deltanya karena ada dua variabel, ada delta satu, delta dua yang masing-masing kita setting di hipotesis nolnya ini sama dengan nol yang menyatakan sebetulnya tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan rata-rata variabel BOD sekaligus rata-rata variabel SS dari kedua populasi ini ya. Oke. Nah, kemudian taksiran dari delta ini yaitu D difference ya. Artinya kita ingin mengukur rata-rata dari perbedaan ini ya. Kalau kita lihat dari variabel pertama itu nilai nilai perbedaannya 19, di sini min 19 karena kita kurangkan dari 6 dengan 25. Kita bisa juga menggunakan sebaliknya 25 kurang 6, tapi harus konsisten ya. Dan ini tabelnya. Nah, dari tabel ini, dari baris pertama ini kita dapatkan rata-ratanya min 9,36 dan dari baris kedua kita dapatkan rata-ratanya 13,27 ya, 13,27. Sedangkan taksiran dari varian kovariannya untuk variabel pertama 199,26 variannya dan variabel kedua yaitu SS 418,61. Sedangkan kovariannya 88,38. Andaikan pengujian ini kita gunakan taraf nyata yaitu 5% atau 0,05%. Ya. Sehingga tahap selanjutnya sebetulnya adalah tentunya tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan pada pengujian vektor rata-rata satu populasi dengan men-setting bahwa perbedaan tersebut adalah nol. Sebetulnya perbedaan itu tidak harus nol nol begini ya, tidak harus nol nol begini. Kita bisa juga perbedaannya ditentukan dengan nilai yang lain ya. Ini eh, sedikit teorinya sebetulnya mirip dengan eh, pengujian vektor rata-rata satu populasi ya. Karena eh, tentunya data dari beda dua populasi tadi karena dia berpasangan bisa dianggap ya, dianggap bahwa data tersebut hanya berasal dari satu populasi. Ya ini sama, T kuadrat hitungnya sama ya dengan ini daerah penolakannya. Jadi kita tolak hipotesis nol apabila nilai T kuadratnya lebih besar dari nilai ini ya. Oke, ini teorinya untuk yang pertama persamaan 69 ini adalah untuk mendapatkan wilayah kepercayaan ya, wilayah kita tidak katakan selang,
tapi wilayah karena dimensinya lebih dari satu. Oke, untuk pengujian hipotesisnya kita gunakan ini ya, kita gunakan sintaks ini R ini. Kita bernama BIOS ya, filenya BIOS.txt, kita baca dan disimpan dalam database BIOS. Ini nama variabelnya BOD1 sama seperti tadi, SS1, BOD2, dan S2. Untuk populasi pertama kita ambil dua kolom pertama untuk semua baris ya. Untuk populasi kedua kita ambil kolom ketiga dan empat ya, untuk semua baris. Kemudian kita hitung perbedaannya dan kita beri nama BIOS, nggak pakai, jadi S-nya cuma satu. Nah, kemudian nama baru ini adalah delta BOD dan delta SS. Ya, kemudian dengan demikian kita bisa panggil hoteling di square test-nya, database terakhir yang kita pakai yaitu BIOS, Y-nya 0, mu-nya juga 0, tesnya F. Nah, ini menghasilkan nilai atau luaran output hoteling Swan sampel di square test seperti ini ya. Nah, ini BIOS ini sama karena dianggap sebagai one sample juga, walaupun populasinya dua, tapi karena saling terkait atau tidak bebas. Nah, ini menghasilkan karena nilai peluangnya 0,02, kalau kita bandingkan dengan 5% tadi, ini lebih kecil, maka hipotesis nol ditolak ya. Nah, untuk populasi yang saling bebas, kita ambil teladan dari data lizard ya. Data lizard ini ya, di mana kalau kita lihat data lizard ini ada 60 baris, sebetulnya ini dari dua populasi, ya dua genus lizard, ya dua genus lizard. Genus pertama kita ambil sampelnya sebanyak 20, dan lizard apa namanya genus kedua kita ambil sampelnya 40, sehingga jumlah keseluruhannya 60. Variabel yang diamati ada tiga, ya, yaitu ada dua, sorry, berat dan ventil moncong, ya, berat dan ventil moncong. Apakah kedua variabel tersebut memiliki rata-rata yang sama atau tidak, ya? Nah, caranya sama, eh, dengan menggunakan perintah with, ya, hoteling ya. With di sini database-nya apa? Lizardo ya. eh, Hoteling T-square test ini cara lain, cara Ellen mengekspresikan, memerintahkan eh, fungsi ya, yang mana argumennya adalah di sini adalah berat dan ventil moncong ya. Ini yang membandingkan antar genus pertama dan kedua, sehingga kita punya seolah-olah dua populasi ya, dua populasi. Jadi pengujian vektor rata-rata dua populasi. Caranya seperti ini ya. Outputnya eh, menghasilkan di sini nilai peluang T kuadratnya 42,141, derajat bebasnya pembilangnya 2 dan penyebutnya 57 ya. Eh, Nilai peluangnya sangat-sangat kecil yang mengindikasikan bahwa hipotesis nol ditolak. Artinya kedua genus tersebut ya eh, tidak memiliki vektor rata-rata yang sama, yaitu vektor rata-rata berat dan vektor rata-rata ventil moncong ya. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengujian vektor rata-rata dari perbedaan vektor rata-rata dari dua populasi. Sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Sorry, kita panggil ya. Nah, ini udah. Kemudian head DF kita hanya menampilkan dua DF, dua baris DF. Kalau mau DF seluruhan ya ketika aja di sini DF gitu ya. Oh, DF-nya ada 10. DF-nya ada 10 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat apa bedanya 20 ya. Nah, nggak apa, nggak ada bedanya. Oke, kemudian di sini digrupkan. Nah, grupkan eh, summary statistik for dependent variable height. Height. Ini dependent variabelnya, ini height tingginya ya. Kemudian ini ada volume kanopi, ya, volume kanopi. Kalau kita mau running, ya, mau running itu ya. Nah, jadi, ups,
tadi mestinya di F itu jauh lebih dari ini ya. Oh, 30 baris lagi, ada 40 dia. Ada 40. Jadi bukan hanya di sini dia. Ya. Jadi sampai selesai 40. Supaya ditampilkan oleh dia, oleh di aplikasi ini 30 saja. Habisinlah tempat ya. Oke. Jadi varietas tanamannya ada ABCD. Ya. Masing-masing sampelnya 10. Ini rata-rata dan standar deviasi masing-masing varietas tanaman itu. Ya. Oke. Ini sampai statistiknya. Kalau ini yang berkaitan dengan kanopi. Kalau tadi tinggi ya, ini tinggi, ya, ini kanopi. Oke, ini visualisasi datanya. Nah, kadang visualisasi data itu penting untuk membantu menganalisis secara multivariat, ya, apa benar apa enggak. Jadi grid extra ini adalah library yang digunakan untuk itu ya. Jadi dipanggil dulu grid extra supaya kita bisa membuat penggridan ini dalam bentuk gambar. Nah, kita sebut saja variabel P1 yang pertama ini pakai ggplot ya. Di sintaksnya panjang nih. Sintaksnya panjang ya. Nanti di apa namanya? Ganti aja kalau variabelnya lain ya. Ini P1-nya, P2-nya ya. P2-nya sehingga kita bisa membuat plotnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini bisa di-copy besarkan bisa. Jadi kita lihat ini berdasarkan tinggi, variabel tinggi ini berdasarkan volume kanopi. Ini adalah tanaman A, B, C, D. Ini ada 10 titik, masing-masing ada 10 dot yang tentunya adalah melambangkan nilai-nilai pengamatannya ya. Nilai pengamatannya. Oke. Nah, jadi apa namanya? Bisa terlihat bahwa antara AB di sini dari segi tinggi ini ada overlapping ya, ada overlapping dan CD ini bisa seolah-olah ini kan sudah bisa menunjukkan mengges ya, menunjukkan sementara bahwa ada perbedaan, memang ada perbedaan dalam hal tinggi ya, ada dalam hal tinggi dari keempat varietas tanaman ini. Sedangkan dari kanopi ini juga ini hampir berdekatan ya gitu. Dikit-dikit beda-beda tipis. Oke, ini caranya gitu. Artinya bisa digunakan membantu kira-kira memang benar atau hampir benar atau seperti apa nanti hasil analisis statistiknya ya. Gitu. Oke, one way ANOVA. Nah, ini dibanding variabelnya fit ya. Ya, jadi dibanding variabelnya itu height sama kanopi ini. Ya, height ya sama kanopi. Karena dia menyebut dari variabel dari data di F variabelnya height, caranya ini datanya dolar nama variabelnya ya. Oke, si bind digabung dulu kemudian summary fit. Nah, ini yang dimunculkan dalam R ini hanya statistik pilai statistik ya, variabelnya 3 ya. P-nya variabel tanamannya 3 karena A, B, C, D dikurangi 1 jadi 3. Ada 4 kan, A, B, C, D, 4 buat 1, 3. Nah, oke. Secara keseluruhan ada 10 kali 4, 40 kurang 1, 39 itu total terkoreksi sehingga residunya 39 kurang 3, 36. Oke. Nah, kadang-kadang dimunculkan apa namanya efek size, yaitu statistik eta square. Statistik eta square. Ya. Apakah pengaruh penilainya di sini nilainya 52 cukup tinggi ya, cukup tinggi 0,52. Ini kan nilai eta itu di antara apa namanya 0 dan 1 juga. Apalagi eta square kan berarti kuadrat. Mirip seperti korelasi. Oke. Ini post hoc ya. Post hoc. Jadi kalau post hoc kita menggunakan library mesh ini post hoc ya. Ini linear diskriminan ya. Tadi kan nilai
di sini dengan menggunakan prior probability yang sama, yaitu seperempat, karena semua sama 4. Ada 4, jadi seperempat sama. Oke, kalau ini ggplot-nya, ya, ggplot menggunakan library R-static. Ya. Nah, kadang kita ingin menguji uji ini ya. Tadi ini Shapiro-Wilk, ini Shapiro-Wilk test ya. Ini Shapiro-Wilk test ya. 8 canopy ya, 8 canopy. Kemudian ada uji kenormalan multivariat ya, itu dengan library MV normal test ya. Statistiknya Mardia. Ini salah satu orang yang hebat dalam multivariat, Mardia dan Bibi, itu bukunya juga ada beberapa yang lumayan sebagai referensi ya. Nah, ini statistik Mardianya keluar 3, yaitu skewness, kurtosis, dan multivariate normalitas. Ini NA, data variable, yes. Oke, ini uji kesamaan dari matriks varikovarian, ya, uji boxnya ini, ya, tadi kan ada uji boxnya ya. Dalam penjelasan tadi ada uji box M, ini kayak kuadratnya 21,048, DF-nya 9, sehingga nilai peluangnya 0,001244 data itu. Ini untuk ngecek ada multivariate outlier, mahal lupus distance pakai jarak ini. Apakah ada? Tidak ada. False. Nah, is outlier false. Oke. Oke, ini yang lain. Ini untuk asumsi linearitas. Linearitas ini beberapa saja yang apa namanya digambarkan ya. Ini untuk P1, P2, P3, P4 ini definisinya untuk tanaman A, B, C, D ya. Kemudian kalau dibuat grid-nya, nah gambarnya seperti ini. Lantas A, B, C, D tadi ya. Nah. Kemudian ini uji korelasi, multicollinearity ya, uji korelasi. Oke. Nah, nilai korelasinya 0,86. Oke. Metodenya Pearson, mungkin bisa diganti kalau misalnya Pearson ada Spearman gitu ya. Coba Spearman bisa nggak? Kagak di Spearman. Nah, Spearman. Ini Pearson ya, ini Spearman. Spearman ya. Cuma ada warning aja. Cannot compute exact p-value with ties. Sementara itu menunjukkan bahwa salah satu kekurangan untuk, atau mungkin memang tidak bisa digunakan untuk menghitung itu. Karena ini kan lebih ke Spearman itu kan rank, ya, menggunakan rank. Kalau Pearson tadi ini, coba kalau misalnya satu lagi apa? Nah, Kendall bisa nggak? Kendall bisa juga nih, ya. Kendall bisa juga. Jadi bisa Spearman, Pearson, Kendall. Ya. Saya balikkan ke Pearson ya. Pearson produk momen maksudnya. Nah, ini ada warning dia. Kalau tadi ada warning, cannot compute ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat data ANOVA yang kita pakai dalam SPSS tadi ya. Jadi kalau kita lihat datanya gini kan. Nah, ini saya pindah ke sini ya. Dari kota, pendidikan, kerja, gender, usia, televisi, koran, radio ya. Nah, gini misalnya. Oke. Nah, ada 25 kan tadi kan ya gitu. Jadi ini untuk melihat apa namanya statistik sederhana dari penggrupan. Kalau digrupkan kota itu ada 1, 2, 3, N-nya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Kalau dari segi kerjanya lebih cepat ini sih, tinggal kopikan,
ganti televisi dengan koran MJ, koran radio atau radio gitu ya. Ini koran ya, daripada aplikasi yang lain. Dan copy paste, nah, ganti gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan membuat gambar tadi, grid extra tadi ya, grid extra. Nah, berarti grid extra, kita lihat ggplotnya, ya, kita lihat, nah, kan gambarnya nih. Nah, ini kota ya, kota. Ini berdasarkan kota, radio, televisi, koran, ya. Kalau kita lihat memang hampir apa namanya berimpit gitu ya. Tapi kalau kalau misalnya kotanya kita ganti pendidikan gitu ya, didik gitu. Ini didik. Jadi kan ininya didik ya, didik, didik, didik. Kita ganti. Yang runningnya harus dari sini ya, namanya dari sini. Running, running. Nah, kan, ya. Ini bisa jadi karena ini kan perbedaan scale ya, perbedaan skala, duanya di sini, duanya di sini, duanya di sini ya. Ya gitu. Tapi intinya caranya begitu. Tinggal diganti-ganti aja yang mana yang ingin dipakai. Nah, sekarang eh, pakai library Hasaur tadi ya. Kita ingin menganalisis pengaruh kota ini. Datanya kuliah ya. Datanya kuliah tadi. Ini data kuliah. Jadi caranya gitu. Nah, ini pengaruh kota terhadap 3 variabel sekaligus ya. Nah, ini ya. Nih, statistiknya ini. Oke. Oke. Nah, buat type statistiknya nilai P-nya kurang dari 0,1. Oke. Kemudian pendidikan dan sebagainya ya. Caranya sama, tinggal diganti di sini. Tinggal di sini gantinya. Oke. Jadi kota, didik, kerja, gender, kota didik, kota kerja. Nah, ini hanya contoh aja yang jelas seperti itu caranya. Nanti saya share juga filenya, siapa tahu ada yang tertarik belajar ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari materi multivariate analysis of varian ini ya. Sampai ketemu pada materi yang lain. Selamat sampai ketemu tempat lain.